Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari hukum-hukum dasar fluida statik, yaitu materi hukum Pascal ya. Oke, kita buka. Nah, kita mulai saja langsung. Hukum Pascal. Jadi di sini kalian bisa melihat simulasi sebuah jarum suntik yang telah diisi air dan ujung jarumnya itu diganti dengan balon yang telah diberi banyak lubang. Nah, apabila piston pada bagian atas jarum suntik itu kalian tekan, maka air yang akan keluar itu dengan pancaran yang kuat di setiap lubang pada balon. Nah, kenapa? Nah, inilah yang membuktikan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup itu dapat diteruskan sama besar ke segala arah. Inilah yang disebut dengan hukum Pascal ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan sebuah dongkrak hidrolik ya, yang penampangnya itu ditunjukkan seperti pada gambar. Jadi ini adalah gambar dari dongkrak hidrolik ya. Di sini adalah F1 ya, diberi gaya F1 dengan luas penampang A1. Kita sebut ini sebagai penampang kecil. Nah, nanti kalian akan memberikan gaya F1 di sini di penampang kecil. Nah, itu akan diteruskan ke penampang besar menghasilkan gaya F2. Nah, ingat prinsip dari hukum Pascal ya, ini ingat. Prinsip dari hukum Pascal itu adalah dari gaya yang kecil dapat menghasilkan gaya yang lebih besar. Nah, itu prinsipnya. Nah, kita lihat di sini persamaan dari hukum Pascal. Nah, persamaan dari hukum Pascal itu jadi adalah di sini F2 per A2 itu sama dengan F1 per A1 ya. Kita tahu tadi F2 apa? F2 itu gaya yang dihasilkan pada penampang besar. F1 itu adalah gaya yang diberikan pada penampang kecil. A1 itu adalah luas pada penampang kecil, A2 adalah luas penampang besar ya. Ingat tadi prinsip dari hukum Pascal, di mana dari gaya yang kecil dapat menghasilkan gaya yang lebih besar. Oke. Nah, untuk penerapan hukum Pascal ya dalam kehidupan sehari-hari ya, salah satunya itu adalah mesin hidrolik dan juga ada pompa hidrolik ya. Nah, di sini biar lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan tentang simulasi dari hukum Pascal, terutama pada mesin hidrolik. Nah, mungkin kalian pernah ngelihat mesin hidrolik ini di tempat pencucian mobil ya. Kalian pasti pernah melihat ya, dimana waktu nyuci mobil itu mobilnya diangkat ke atas ya. Nah, itu pakai apa? Pakai mesin hidrolik ya. Nah, kita langsung saja lihat simulasi dari hukum Pascal ya. Nah, di sini simulasi dari hukum Pascal. Kita buktikan apa benar diberikan gaya di F1 di penampang kecil, ini F1 ya. Apakah benar nanti akan menghasilkan gaya yang lebih besar di penampang yang besar ini ya, di F2. Nah, apa benar akan menghasilkan gaya yang lebih besar? Di sini sudah saya tetapkan luas penampang pada pipa yang besar itu adalah 500 cm kuadrat ya. Kalau di pipa kecil itu penampang kecilnya luasnya adalah 20 cm kuadrat. Nah, di sini simulasinya kita akan menggunakan mobil yang mempunyai massa 200 kg. Kita letakkan mobil ini di atas pipa penampang besar. Nah, kita berikan gaya yang kecil dulu kali ya,
500 Newton. Coba kita berikan gaya 500 Newton di F1. Kira-kira berapa gaya yang akan didapatkan di F2? Nah, kalau sesuai rumus atau konsep dari hukum Pascal ini ya, F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1 ya. Kita simulasikan. Wah, ternyata dapat gaya ke atasnya 12.500 ya, benar ya, sesuai prinsip dari hukum Pascal tadi. Dari gaya yang kecil 500 Newton itu menghasilkan gaya yang lebih besar 12.500 Newton. Tapi kenapa mobilnya nggak terangkat ya? Tuh. Nah, jawabannya kenapa mobil tidak terangkat, karena mobil ini mempunyai beban 19.600 Newton. Nah, bebannya lebih besar gayanya dibandingkan dengan gaya ke atasnya F2 ya. Makanya mobilnya nggak terangkat. Maka biar mobilnya terangkat kita kasih gaya F1 nya lebih besar ya. Coba kita kasih 1000 Newton tuh ya. Nah, kita simulasikan. Kan baru terangkat mobilnya kan. Kenapa mobilnya terangkat? Karena F2 nya yang dihasilkan lebih besar dibandingkan beban ya, itu. Nah, jadi ya, pokoknya ingetin prinsip dari hukum Pascal tadi ya. Dari gaya yang kecil itu bisa menghasilkan gaya yang lebih besar ya. Oke, sekianlah penjelasan dari hukum Pascal dan juga simulasi dari hukum Pascal ya. Semoga bermanfaat dan juga mudah dipahami ya. Sampai ketemu lagi di penjelasan materi berikutnya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.